Saya ditinggalkan oleh sahabat. Jadi beliau itu sakit sudah bertahun-tahun, tapi beliau tidak pernah jujur kepada teman-teman dengan alasan tidak mau merepotkan siapapun. Dan pertanyaan saya, Ustadz, sampai saat ini ketika kita ingat kalau kita lagi bareng, pokoknya kalau kita lagi bersama-sama, itu kita selalu ingat sih kalau sebenarnya sudah ikhlas. Tapi saya sendiri nggak tahu loh Ustadz, saya itu sudah ikhlas atau belum. Nah, apakah dengan kita yang sering menangisi beliau itu memberatkan beliau di sana? Ada satu sahabat kita, sahabat saya, sahabat Kabuni, namanya Teh Dewi. Beliau fasilitator dakwah saya ke beberapa kota, termasuk dulu pernah ke Lampung juga, ke Metro juga pernah ya, ke Metro Lampung. Beliau yang fasilitasi di masjid apa gitu dulu ya, di At-Taqwa ya. Nah itu salah satu panitia intinya itu namanya Bu Dewi dari Riau. Beliau sering banget memfasilitasi dakwah, memudahkan dakwah. Suatu ketika saya lagi di luar negeri dapat kabar, waktu itu saya lagi umroh kalau nggak salah, dapat kabar beliau meninggal. Disitulah saya ngerasa sampai sekarang saya kalau pergi dakwah ke beberapa kota yang kita pernah sama beliau ya, jadi kayak mengenang gitu, jadi kayak sedih. Tapi apa yang bisa saya lakukan ketika saya ingat beliau? Saya kirim doa, saya kirim Al-Fatihah. Gak ada yang lebih baik dan gak ada yang lebih beliau harapkan daripada itu, teman-teman. Jadi mungkin menangis adalah ekspresi subjektif kita, karena kita punya perasaan sayang sama teman kita, sahabat kita. Tapi kalau kita mau berpikir, kira-kira aku bisa ngasih hadiah yang menyenangkan apa ya buat dia? Doa, Al-Fatihah, amal-amal soleh niatkan juga buat beliau. Jadi ketika saya berdakwah ke luar kota, saya niatkan, Teh, semoga pahalanya ngalir juga buat Teteh. Yang dulu udah sering banget bantu saya dalam dakwah, bahkan di dakwah-dakwah yang sulit. Yang dulu saya mungkin pernah mengalami penolakan-penolakan di beberapa kota, beliau yang fasilitasi dan beliau berjuang di situ. Sampai kita pernah masuk ke kebun jagung atau apa segala macam, saya dipisahin mobilnya masuk. Pokoknya perjuangan dakwah yang luar biasa tuh pernah ngalamin lah sama beliau ke pelosok-pelosok, ke kota-kota yang kecil gitu, sampai perjalanannya 12 jam. 24 jam ya bolak-balik ya ke kota yang agak jauh gitu. Sehingga cara saya berterima kasih kepada beliau itu adalah mengirimkan Al-Fatihah dan doa. Jadi Kak Nafia, setiap kali Kak Nafia ingat sahabat, doakan dia. Setiap kali ingat sahabat, bacakan Al-Fatihah untuknya. Dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan, hadiah dari Kak Nafia. Jadi Kak Nafia gak terputus dengan dia. Lalu bagaimana kalau misalnya saya masih nangis, saya masih ingat dengan dia, apakah itu menyulitkan dia? Itu tidak termasuk meratap. Yang dilarang dalam Islam itu meratapi. Dalam bahasa hadis disebut niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah itu ngomong kayak gini. Coba kalau dia masih ada, mungkin saya gak akan begini. Coba kalau dia gak mati, mungkin saya masih begini. Kalau dia masih ada, mungkin kita pasti akan seru. Nah, berandai-andai seolah-olah dia jangan mati dulu, itu adalah meratap namanya. Karena itu seolah-olah kita menolak ketentuan Allah. Tapi kalau kangen ya sama dia, dulu kita pernah gini ya sama dia, dulu kita pernah gitu ya sama dia, mengenang ya. Mengenang itu gak apa-apa. Para sahabat dulu mengenang orang-orang yang mereka cintai. Rasulullah mengenang Sayyidah Khadijah. Gak sedikit Rasulullah mengenang Sayyidah Khadijah. Dulu Khadijah begini, dulu Khadijah begitu. Diceritakan kenangan-kenangan. Kalau dalam sejarah para ulama disebut dengan manaqib. Dibacakan tuh sejarahnya seorang syekh apa, guru siapa, habib siapa. Itu namanya mengenang. Dan itu bukan niyah, itu bukan meratap. Meratap itu mengatakan kalau dia gak mati, kalau dia gak meninggal, kalau dia masih ada, pasti begini. Saya pasti bahagia, saya pasti kalau ayah masih hidup mungkin saya pasti akan disupport. Kalau ibu masih ada mungkin saya pasti akan dipeluk. Kalau suami saya ada mungkin saya nggak akan susah payah kayak gini. Kalau ada istri saya mungkin saya akan mudah mengurus anak.
kalau, sama kayak hadis tadi mengatakan lau anni, seandainya. Jadi kalau Kak Nafia nggak terjebak di kata-kata seandainya, insya Allah itu bukan meratap dan nggak akan menyusahkan dia.